Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan, keselamatan sehingga kita bisa berkumpul dengan acara pertemuan MMD 1 Loka Karya Kesehatan dan Lingkungan Industri Rajunan Desa Mandiraja. Pertama saya akan membacakan susunan acara pada hari Minggu ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Kepala Desa Mandiraja, yang ketiga sambutan oleh Ketua Kelompok, yang keempat nanti ada presentasi evaluasi tentang hasil SMD kita. Yang kelima penutup. Marilah kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan oleh Kepala Desa Bapak Didi Setiawan, waktu dan tempat kami bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bisa berkumpul di aula Balai Desa Mandiraja ini tanpa halangan suara umum. Salawat dan salam adalah kita panjatkan juga kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang sudah menginsyaallah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lombok dalam hal ini, dan pertemuan kali ini adalah MMD 1 Loka Karya Kesehatan Kerja di lingkungan usaha atau industri rajunan di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjar. Apresiasi sekali dari kita selaku pemerintah desa kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lombok yang telah memberikan support bagi lingkungan desa kami, yaitu Desa Mandiraja. Di sini nantinya warga yang mengikuti kegiatan MB itu mengikuti keseluruhan tokoh masyarakat dari Mandiraja, serta kader-kader dari seluruhan aspek dan kelompok kerja dari tim kita Desa Mandiraja, khususnya di industri rajunan. Dalam hal ini kami selaku pemerintah desa mengucapkan terima kasih dan sebanyak-banyaknya. Di dalam hal ini mahasiswa juga berpartisipasi untuk melakukan kajian kepada lingkungan kami, yaitu usaha industri rajunan. Mungkin dari saya cukup itu saja. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Desa Mandiraja. Selanjutnya sambutan dari Ketua Kelompok kepada Bapak Sanis Ubaidillah, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik syafaatnya pada kita semua, sehingga pada hari ini pagi ini kita bisa berkumpul di aula Desa Mandiraja, tempatnya produksi rajungan di Desa Mandiraja tanpa ada suatu halangan apapun. Salat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Yang kami hormati Pak Bapak Kepala Desa Mandiraja, Bapak Didi Setiawan, dan teman-teman semua sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogor yang saya cintai dan saya hormati. Terima kasih kepada Kepala Desa dan tempat industri rajungan ini telah memberikan tempat atau kita untuk melakukan kegiatan MMD ini atau di kesehatan, memberikan edukasi tentang pemakaian APD, terus tentang kesehatan atau keselamatan lingkungan kerja. Nah, ini di sini kita akan memberikan suatu masukan supaya kedepannya industri ini lebih maju dan lebih aman bekerja seperti itu. Kiranya solusinya dari saya. Bila ada salah kata atau ucapan yang berkenan di hati pendengar semuanya, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sebelumnya. Selanjutnya kita akan melihat hasil survei wawasan diri kita dari kelompok dari Universitas Muhammadiyah Bogor. Setelah beberapa hari kita survei, kita sudah punya hasil dari tabulasi tentang survei wawasan diri kita. Dan di situ nanti ada analisa masalah yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti dari mahasiswa kepada teman kita Mbak Sari Rahmawati untuk membantu dipersilakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Mandiraja, yang terhormat Ketua Kelompok 3 Mahasiswa Unimu Gombong, terus yang saya sayangi kader-kader kesehatan. Di sini saya akan membacakan hasil tabulasi survei wawasan diri. Yang pertama, jumlah karyawan industri rajungan 7% laki-laki, 93% perempuan. Untuk tingkat pendidikan 3% SD, 90% pendidikan SD, 7% SMP dan SMA-nya 3%. Data berdasarkan usia, yang bekerja di rajungan 40% usia 15 sampai 25 tahun, yang 27% usia 26 sampai 35 tahun, dan yang lebih dari 35 tahun ada 33%. Untuk keluhan kesehatan, batuk 32%, influenza 25%, dan 43% untuk air. Untuk kecelakaan 3% kecelakaan berat, 97% kecelakaan ringan. Dan tingkat untuk
tingkat stres, tidak ada yang mengalami stres. Untuk pemakaian APD 36% pakai tutup kepala, 35% pakai baju kerja, 10% pakai sepatu bot, dan 19% memakai handscoon. Untuk karyawan yang merokok, 93% tidak merokok karena tadi kebanyakan pekerjanya berjenis kaum perempuan. Untuk data observasi berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 6 Desember 2022 didapatkan hasil 1. Penerangan ruangan cukup, air siang hari matahari dapat masuk ke dalam ruangan. 2. Ventilasi cukup, dinding ruangan terbuat dari batu bata yang tertutup rapat sehingga aliran udara cukup lancar. Untuk data hasil wawancara, 1. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan yang memiliki industri didapatkan data bahwa sebelum dan sesudah bekerja karyawan selalu mencuci tangan terlebih dahulu. Karyawan mengatakan perusahaan menyediakan handscoon steril dan baru diganti setelah. Karyawan mengatakan belum mengerti manfaat dari penggunaan alat pelindungan diri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik industri rajungan, didapatkan bahwa sebagian karyawan ada yang tidak menggunakan sepatu boot pada saat bekerja. Pemilik mengatakan 15 atau 50% karyawan yang menggunakan handscoon. Untuk perilaku kesehatan, perilaku merokok hasil wawancara dengan pemilik usaha mebel usaha rajungan diketahui bahwa terdapat 2 karyawan merokok. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha, diperoleh data bahwa sebagian besar karyawan tidak mengetahui manfaat penggunaan APD dan mereka merasa kurang nyaman sehingga ada beberapa karyawan yang tidak menggunakan APD saat bekerja. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan data bahwa 30 orang karyawan mengatakan tidak mengetahui tentang manfaat APD. Yang ke-9, pelayanan kesehatan berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha, ditemukan informasi bahwa tidak ada pelayanan kesehatan khusus yang terdapat di lingkungan usaha yang ditanggung pemilik usaha. Aturan keselamatan kerja berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha dan beberapa karyawan, diperoleh informasi bahwa pemilik usaha tidak menyediakan sarana pengobatan dasar seperti P3K dan tidak ada standar keselamatan kerja. Berdasarkan hasil observasi di perusahaan, tidak terdapat standar keselamatan kerja. Untuk analisa masalahnya, yang pertama, sebagian besar karyawan tidak mengetahui manfaat penggunaan APD dan mereka merasa kurang nyaman, sehingga ada beberapa karyawan yang tidak menggunakan APD saat bekerja. Yang kedua, tidak ada pelayanan khusus yang terdapat di lingkungan usaha yang ditanggung pemilik usaha. Yang ketiga, pemilik usaha tidak menyediakan sarana pengobatan dasar seperti P3K dan tidak ada standar keselamatan kerja. Untuk selanjutnya akan kita tampilkan planning of action-nya untuk masalah yang 3 masalah tadi. Untuk ibu-ibu kader kesehatan, itu tadi slide-nya kita ya. Yang pertama, penyuluhan tentang penggunaan APD. Yang kedua, tentang pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk pekerjaan di industri rajungan. Yang ketiga, penyuluhan
saja. Bagaimana ibu-ibu kader? Nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan, untuk paparan analisa saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ekstri Mawati yang telah mengungkapkan hasil dari survei MOS dari kelompok kita. Selanjutnya kita buka cara untuk diskusi ya. Mungkin kalau ada yang mau didengarkan, kalau ada yang masukan, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Esi. Kebetulan saya bekerja di industri racun tersebut. Lalu bisa sebagai kader yang saya tanyakan atau apa ya? Saya ingin mengungkapkan saja. Jadi sebenarnya ada beberapa, terutama saya pribadi, saya menyadari bahwa APD itu penting. Tetapi dari perusahaan sendiri itu tidak menyediakan secara lengkap. Nah, bagaimana sarannya dari mungkin mahasiswa untuk tindakan selanjutnya? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Esi. Kemudian mungkin dari analisa tadi bahwa kurang sebagian besar karyawan itu tidak tahu mengenai penggunaan APBD. Nanti akan ditindaklanjuti tentang penyuluhan apa sih itu manfaatnya APBD untuk pekerja di industri racun itu. Kemudian untuk analisa yang kedua itu mungkin kurangnya perhatian kesehatan bagi tenaga kerja di industri racun deh. Dan yang ketiga tentang keselamatan diri. Jadi APD itu memang penting untuk keselamatan diri dari pekerja itu sendiri. Untuk penyediaan APD mungkin itu hubungannya dengan keuangan ya, dari keuangan dari perusahaan itu sendiri. Mungkin begitu informasi. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Kalau tidak seperti itu, ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini membuahkan hasil dan untuk kemajuan di usaha atau industri racun